أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian serta para santri insan Tama yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Masjid Babu Salam dalam rangka kita belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah kita melanjutkan kembali hadis yang sudah kita pelajari kemarin, hadis yang ke-31, yaitu berkaitan dengan fadlu zuhdi, yaitu keutamaan zuhud, ya. Alhamdulillah pada pekan kemarin kita sudah belajar dan sudah memahaminya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis yang ke-31 ini. Dan alangkah baiknya kita baca bersama-sama sehingga apa yang terlupa bisa teringat kembali berkaitan dengan hadis keutamaan zuhud. An Abil Abbas Sahlin ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa habaniyan nasu. Faqala ishad fi dunya yuhibbakallahu wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nasu. Hadisun hasanun, ya. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asnanida hasanah, ya. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin sudah kita baca Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-31 ini berkaitan dengan keutamaan zuhud.
Hadisnya sangat ringkas dan mudah untuk kita hafalkan. Ishad fi dunya yuhibakallah washad fi ma'indan nas yuhibakan nasu. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dia zuhud di dalam urusan dunianya. Siapa yang ingin dicintai Allah dan manusia, hendaknya dia zuhud dalam urusan dunianya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena pada zaman sekarang tentu kita melihat ada orang yang zuhud, tapi zuhudnya bukan dalam urusan dunia, zuhudnya dalam urusan akhirat. Bisa dipahami nggih? Saya zuhud, loh katanya zuhud, tapi kok masih suka bermaksiat, masih suka meninggalkan yang wajib dan sebagainya, karena zuhudnya zuhud akhirat. Nanti kita bisa pahami perbedaan orang yang mengambil jalan zuhud dalam dunia untuk mendapatkan kecintaan Allah dan manusia dibandingkan orang yang zuhud tapi dalam urusan akhirat. Dan kebanyakan manusia sekarang zuhudnya dalam zuhud dunia atau akhirat? Akhirat, ya kan? Contohnya apa? Dengan semakin banyaknya orang yang zuhud akhirat, fenomena yang muncul dalam masyarakat sekarang adalah mudahnya orang memanggil ustadz, ustadzah. Mudah betul sekarang? Ustadz, ustadzah. Kalau ada alim saja yang sholat, kemudian teman-temannya nggak sholat, ngumpul bareng, kamu orang alim, ya kan? Kamu orang yang soleh atau solehah, kamu ustadz, ustadzah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia sekarang zuhudnya adalah zuhud akhirat, sehingga fenomena yang muncul kebanyakan adalah orang yang sedikit meninggalkan zuhud dunia. Sehingga kalau ada orang satu saja meninggalkan zuhud dunia, seakan-akan sudah istimewa. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Sehingga kan mudah sekarang. Kalau dulu kan kita dipanggil ustadz atau ustadzah itu kan sesuatu yang istimewa, ya. Ustadz, ustadzah ini masya Allah kedudukannya mulai tinggi. Tapi sekarang mudah dipanggil seperti itu. Dan salah satu fenomenanya, penyebabnya adalah karena banyak orang yang zuhud akhirat, sedikitnya orang yang zuhud dunia. Makanya Bapak dan sekalian, kita kemarin sudah mempelajari faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari pelajaran hadis yang ke-31 ini. Di antaranya bahwa an-zuhda fid dunya sababun li mahabbatillahi li ibadihi. Faedah yang nomor setunggal, ya, yang bisa kita ambil yang poinnya, walaupun banyak kemarin sampai faedah yang ke-10. Salah satu yang poin penting adalah bahwa orang yang zuhud di dunia menjadi sebab orang tersebut akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah segala aktivitasnya akan mendatangkan kebaikan. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah dengan ibadah yang tidak dianjurkan oleh Rasul, kira-kira motivasinya salah satunya adalah mendapatkan kecintaan. Mereka mengakunya adalah cinta Allah, cinta Rasul, akan tapi belum tentu mereka mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sebabnya adalah zuhud dalam urusan dunia. Dan zuhud dalam urusan dunia itu tidak harus menunggu kita miskin dulu, ya. Saya baru mencapai derajat zuhud kalau saya miskin, buat teman-teman, ya. Zuhud adalah amalan hati. Orang yang kaya bisa zuhud, orang miskin juga bisa zuhud.
karena ini adalah amalan hati. Orang yang zuhud kemarin sudah kita pahami apa? Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dan wara adalah orang yang meninggalkan apa-apa sesuatu yang mendatangkan madarat di akhiratnya. Dan kita paham bahwa kedudukan orang yang zuhud lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang wara. Makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha untuk menjadi hamba yang zuhud dimanapun kondisinya. Tidak harus menunggu miskin atau tidak harus menunggu kaya. Zuhud bisa kita raih selama kita berusaha meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat kita. Tapi ngatan iki nggih mboten gampil nggih. Mboten gampil masalah yang mubah niku kadang nggih sesuatu yang mendatangkan nafsu kita untuk mendatanginya, menikmatinya. Maka tidak heran kalau keutamaan orang yang zuhud juga besar. Nggih punika akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Niku murojaah kemarin. Faedah selanjutnya ya, berkaitan dengan zuhud. Anastikna a'amma fi aidin nas yajlibu mawaddatahum. Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi ya pertengkaran atau perdebatan atau percekcokan biasanya karena ada merasa ya tidak cukup dengan apa-apa yang ada di dalam tangan manusia atau yang dimiliki oleh orang lain. Maka faedah yang bisa kita ambil di antaranya dari pelajaran kami apa? Barang siapa yang merasa cukup terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain, maka itu akan mendatangkan kecintaan mereka. Akan mendatangkan kecintaan mereka. Ya. Dan sebaliknya ya, hukum mukhalafahnya, kalau orang pengen sekali memiliki apa-apa yang ada pada manusia yang lain, orang lain pasti akan mendatangkan kebencian. Ya. Biasanya kan ngoten ya. Awalnya adalah ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, timbul hasad dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi orang yang memiliki hati merasa cukup terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, dan ini akan menimbulkan kecintaan di antara manusia. Gitu. Biasanya orang sikut-sikutan ini perkaranya kenapa? Perkaranya karena rebutan, pengen memiliki apa yang menjadi milik orang lain. Ya. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat tersebut atau yang lainnya. Ya. Ya, faedah selanjutnya, anna manaza'atan nas fi dunyahum mimma yajlibu ba'dahum wa hasadahum. Sesungguhnya perdebatan manusia di dalam urusan dunia mereka itu adalah hal-hal yang menyebabkan permusuhan di antara mereka dan hasad di antara mereka. Ya. Ini pengucapan kemarin ya. Kalau tadi merasa cukup akan mendatangkan kecintaan, demikian sebaliknya sesungguhnya perdebatan di antara manusia itu dalam urusan dunia akan mendatangkan permusuhan dan hasad di antara mereka. Masya Allah ya. Ini kalau kita jabarkan sangat panjang sekali ya. Di dalam keluarga, masyarakat, ya, lembaga, yayasan dan sebagainya bisa sumbernya dari sini. Ya, biasanya sumbernya dari sini bisa. Misalnya kemarin saya ceritakan, ya, ada lembaga yang sudah besar, awalnya tidak ada muridnya, tidak ada bangunannya. Setelah ada muridnya sekitar 200-300,
Ya. Akhirnya keluarga pewakif maupun pewakif iri kan ya. Artinya ada keinginan untuk menguasai lembaga tersebut dan ada keinginan untuk melengsarkan orang yang awalnya membangun lembaga ini. Awalnya kenapa? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang ada di tangan manusia ya. Dia tidak masih menginginkan apa yang ada di orang lain. Dan ini terjadi ya. Dan ada yayasan juga, lembaga yang besar, anaknya ada 4, kemudian lembaga tersebut dibalik nama oleh menantunya. Anaknya tidak dicampurkan atau tidak diikutkan dalam pengelolaan yayasan tersebut. Artinya lembaganya sudah besar, awalnya yang ngurus keluarganya, ada berapa anaknya, akhirnya karena ada keinginan mantunya ini, ya, semua anaknya tidak dilibatkan dalam urusan ya kepengurusan yayasan tersebut, semua dikuasai oleh mantunya. Ini ada juga ya. Berarti penting sekali kita memiliki sifat zuhud ini ya. Supaya apa? Hal-hal seperti itu tidak menimpa pada diri kita. Ya. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah yang banyak sekali bahwa kehidupan kita tidak lama Bapak dan sekalian. Semoga kita diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merasa cukup dan memiliki sifat zuhud sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertengkaran dan hasad di antara manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini akan belajar ya, tadi kita singgung bahwa perbedaan zuhud dunia dan zuhud akhirat ya, perbedaan zuhud dunia dan zuhud akhirat. Kalau zuhud dunia kita sudah memahaminya bahwa meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Sedangkan orang yang zuhud akhirat adalah sikap meninggalkan atau tidak merasa butuh terhadap perkara akhirat. Ya. Berarti orang yang tidak butuh pada urusan akhirat, maka dia orang yang zuhud akhirat. Dan ini adalah perkara yang tercela atau tidak baik. Makanya ada seorang ulama berkata, kullu man ba'ad dunya bil akhirah fahuwa zahidun fid dunya. Siapa saja yang rela menjual dunianya untuk akhirat, maka ia seorang yang zuhud terhadap dunia. Kullu man ba'ad dunya bil akhirah fahuwa zahidun fid dunya. Siapa saja yang rela menjual dunianya untuk akhirat, maka ia seorang yang zuhud terhadap dunia. Wa kullu man ba'al akhirata bid dunya fahuwa zahidun aidan. Dan siapa saja yang rela menjual akhiratnya untuk dunia, ia juga seorang yang zuhud. Walakin fil akhirah, akan tapi dia zuhud dengan urusan akhirat. Monggo Bapak Ibu sekalian, kesempatan masih terbuka. Kita pilih zuhud dunia atau zuhud akhirat. Karena kadang ada posisi yang mana kita terkadang cerempet-cerempet sedikit untuk zuhud akhirat. Ya, artinya ini mumpung ada kesempatan kita berbuat curang tapi untungnya banyak, sehingga kita meninggalkan akhirat untuk dunia ya. Tapi tentu kita menginginkan supaya kita bisa zuhud dalam urusan dunia. Indikator orang ya, indikator zuhud dunia dan zuhud akhirat. Nanti kita bisa membedakan mana di antara kita, apakah kita termasuk orang yang zuhud dunia atau zuhud terhadap akhirat. Yang pertama, orang yang zuhud terhadap dunia tidak begitu mengharapkan hal yang tidak bermanfaat secara langsung. Ini agak susah ya.
Jenengan bisa menghitung apa mboten niki? Kecepatan nggih? Kecepatan nggih. Zuhud, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang tidak terlalu mengharap hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Artinya yang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat tidak perlu diharapkan. Artinya menginginkan semuanya bermanfaat untuk akhiratnya. Berarti kalau sini bisa kita praktekkan, orang yang zuhud terhadap akhirat pasti banyak mempertimbangkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dari pakaiannya, dari cara bicaranya, makannya, minumnya, perhiasannya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Adapun orang yang zuhud terhadap akhirat, begitu mengharapkan kemaslahatan untuk dunianya. Sangat mengharapkan segala hal itu bermanfaat untuk dunianya, dan sedikit sekali mengharapkan hal yang tidak bermanfaat untuk dunia. Artinya keinginannya besar adalah dunia. Nomor tunggal ciri ini nih, perbedaan antara zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap akhirat. Ciri nomor kali orang yang zuhud terhadap dunia, menerima kritik dan tidak ambil pusing ketika dicela. Orangnya kalau dikritik itu menerima, dicela juga menerima selama tidak bersalah. Anti kritik mboten nggih. Berarti orangnya menerima kritikan karena dia tidak terlalu mencintai dunianya. Yang dituju adalah akhiratnya. Dan tidak ambil pusing ketika dicela orang lain. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Orang yang mudah menerima kritik dan tidak ambil pusing dengan celaan orang lain itu tidak mudah. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu bentuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia apa? Salah satunya adalah jalannya Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia adalah tatkala manusia itu dikritik oleh orang lain. Ya kan? Saat orang itu mendapatkan kritik berarti sebenarnya Allah menginginkan orang ini baik. Itu disebutkan di dalam kitab Madarijus Salihin ya. Bagaimana sebab-sebab Allah mendatangkan kebaikan untuk orang lain, yaitu tatkala kita mendapatkan kritikan atau celaan dari orang lain. Makanya kalau kita, contohnya saya, semakin banyak mendapatkan kritikan dari istri berarti banyak kekurangan ya. Istri ngomel, kamu ya belum sabar, masih suka marah, pelit ya, apa nggak sregep dan sebagainya, ya udah kita terima saja karena itu mungkin kebaikan Allah untuk kita ya. Karena kita kalau semakin kita ini berarti kita semakin membesarkan urusan dunia ya. Biasanya yang suka kritik kenapa? Kan dari yang terdekat ya, entah itu anak atau istri kan. Kritiknya tidak tebeng aling-aling kadang kan, terbuka ya. Ya. Jujur ya. Jujur ya. Demikian juga istri mungkin juga mendapatkan ya kritikan dari suami, dan insya Allah itu hal yang baik. Hal yang baik. Makanya kemarin Bapak Ibu sekalian ya, salah satu metode untuk memulihkan
anak-anak yang tidak baik adalah kita senantiasa berbuat baik walaupun anak itu tidak berbuat baik. Ya. Demikian juga ya, mungkin keluarga, ya suami istri dan sebagainya ya. Walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap berbuat baik. Kemudian ciri yang orang yang zuhud terhadap akhirat adalah anti kritik, sensitif terhadap kritikan dan marah berlebihan ketika menerima celaan. Intinya anti kritik. Kenapa? Gengsinya besar barangkali itu ya, malunya besar dan lain sebagainya. Dulu kalau kita mengurus sekolah itu Bapak Ibu sekalian, itu hampir setiap hari kita mendapatkan kritikan. Apalagi sekolah kita yang modalnya waktu itu pas-pasan, gedungnya masih seadanya, mungkin berbataskan kayu triplek dan sebagainya, terus gurunya juga seadanya. Hampir setiap hari mendapatkan kritikan dari orang tua. Tapi ya sudah, kita jalani saja, kita terima ya. Akhirnya kita juga berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Sangat dipahami ya. Ciri yang kedua, zuhud terhadap dunia, suka atau menerima kritikan. Zuhud terhadap akhirat adalah anti kritik. Ciri yang selanjutnya, orang yang zuhud terhadap dunia, tatkala kehilangan harta dunia dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang zuhud terhadap dunia, kalau hartanya hilang, dia bersabar karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa hartanya, ya, harta benda yang dimilikinya itu tidak terlalu menjadi sesuatu yang istimewa di dalam hatinya. Dan orang yang zuhud terhadap akhirat, tatkala kehilangan harta dunia, dia cenderung marah terhadap takdir dan tidak menerima takdir. Marah terhadap takdir dan tidak menerima takdir bagi orang yang zuhud terhadap akhirat. Artinya zuhud terhadap akhirat itu cintanya terhadap dunia sangat besar, sedangkan cintanya terhadap akhirat sangat kecil. Sehingga kalau kehilangan harta, dia bisa marah karena tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat dipahami ya. Orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan bersabar tatkala harta dunianya hilang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam dunia kesehatan itu katanya sabar itu akan menguatkan lambung. Katanya orang yang terjun dalam kesehatan ya. Sabar itu akan menguatkan lambung seharusnya. Kalau ada orang yang sabar tapi sakit lambung, berarti ngempet katanya. Ini kan ahli kesehatan yang ini ya, teman ini kan terjun dalam kesehatan ya. Sabar itu seharusnya menguatkan lambung. Kalau ada orang berkata sabar tapi sakit lambung, dia berarti ngempet pengen itu kan ya. Iya sabar. Bedanya tipis ya. Iya. Sabarnya terpaksa ya. Saya sabar tapi setiap hari minum obat mana sebagainya ya. Berarti ngempet ya kondisinya. Dan ini banyak ya orang yang katanya sabar banget ya, tapi banyak yang masuk rumah sakit karena ya. Ciri yang selanjutnya, orang yang zuhud terhadap dunia mengukur standar kesuksesan dunia adalah sangat minimal atau secukupnya saja. Ya, mengukur kesuksesan dunia secukupnya saja.
Jika tidak sesuai harapan dia bersyukur, ya. Jika tidak sesuai dengan harapan dia bersabar, dan jika sesuai dengan harapan dia bersyukur. Ya sudah, kita jalani apa saja, karena dunia mataul qalil, ya, perhiasan yang sedikit. Sedikit artinya tidak abadi. Makanya dia, ya sudah, dunia seperti itu saja, disikapi dengan secukupnya. Sedangkan orang yang zuhud terhadap akhirat mengukur kesuksesan dunia adalah sangat tinggi sekali dan tidak puas jika tidak sesuai dengan harapan. Ya, tidak puas sesuai dengan harapan. Oke, berarti kalau kita mengaku zuhud dunia, berarti ya sudah, kita punya keinginan dunia tapi secukupnya. Kalau dikasih Allah lebih, kita syukuri. Kalau tidak sesuai dengan harapan, kita bersabar. Ciri yang selanjutnya, orang yang zuhud terhadap dunia semangat di dalam mencari kebutuhan duniawi untuk kemaslahatan akhirat. Orangnya semangat, ya, mencari kebutuhan duniawi untuk kemaslahatan akhiratnya. Semangat kerja karena untuk akhirat, semangat belajar karena untuk akhirat, semangat berdagang karena untuk akhiratnya. Sedangkan orang yang zuhud terhadap akhirat, semangat kerjanya karena untuk menikmati dunia semata. Sama-sama semangat kerjanya tapi motivasinya berbeda. Yang satu karena untuk kemaslahatan akhiratnya, yang kedua adalah karena untuk menikmati dunia semata. Ciri yang selanjutnya, orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan berusaha menjauhi yang haram dan subahat. Menjauhi yang haram dan subahat. Dan orang yang zuhud terhadap akhirat suka mengerjakan yang haram dan tidak berhati-hati terhadap perkara yang subahat selama menguntungkan dunianya. Kalau yang zuhud dunia itu perhatian dengan yang haram dan subahat. Kalau yang zuhud terhadap akhirat menerjang yang haram, ya, tidak berhati-hati terhadap yang subahat selama mendatangkan hajat duniawinya. Makanya kenapa tadi kok sekarang banyak dipanggil ustadz dan ustadzah, ya, karena orang alim dan sebagainya, karena sekarang banyak orang yang tidak memperhatikan misalnya seperti ini, halal dan haram, ya, karena kebanyakan orang zuhudnya adalah zuhud akhirat dan sedikit orang yang zuhud dunia. Dulu kalau kami, ya, di perusahaan itu biasanya kalau akhir bulan itu kan kenal targetnya, itu apapun dilakukan supaya targetnya tercapai. Barang yang tidak miliknya kadang diasuransikan supaya ada item pekerjaan masuk dalam asuransi itu dan mencapai targetnya dan lain sebagainya. Pak Didi, Mbak Diadarin.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Perbedaan yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Yang ke 7 sekarang ya. Ke 6, 7 Bu. Nggih. 1 2 3. Nggih nomor 7 nggih. Nomor 7. Ciri orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan tinggi di dalam amal solehnya. Orang yang cinta atau zuhud terhadap dunia, dia akan tinggi di dalam amal solehnya dan terus berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas amalnya. Dan zuhud terhadap akhirat, orang yang zuhud terhadap akhirat di dalam amal solehnya adalah standarnya rendah, ya, asal dikerjakan saja, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya, orang yang zuhud terhadap dunia, dia akan tinggi amal solehnya secara kualitas dan kuantitas. Adapun orang yang zuhud terhadap akhirat akan rendah kualitas amalnya dan kuantitas amalnya. Ini sangat kita perhatikan mungkin dari sholat kita. Apakah selama ini sholat kita sudah lagi sudah berjamaah di masjid? Bagaimana khusyuknya sholat kita, tumakninahnya sholat kita? Demikian juga mungkin ibu-ibu, ya, apakah sudah mendekati zuhud terhadap dunia atau tambah jatuh dalam zuhud terhadap akhirat? Bisa dicek dari ibadahnya, ya, bisa dicek dari ibadahnya. Kalau kita ingin mendapatkan zuhud terhadap dunia, maka kita berusaha supaya ibadah kita tinggi secara kuantitas maupun kuantitasnya, ya. Makanya kalau orang ibu-ibu masak ini kadang nggak ujian ya Bu ya. Masak pas asik-asiknya dengar adzan. Ini biasanya kan enak apa? Masak dulu atau adzan sholat dulu? Masak dhisik, nanggung kan nggih. Nanggung, nanti tinggal dari awal lagi ya. Niki nggih boten jenengan mawon Bu, keluarga kita nggih mboten niku nggih. Nak masak niku nampun asik nggih. Adzan denger pun nggih. Terkadang kalau kita larang tambah nggak khusyuk ya. Makanya harus hati-hati ya. Kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia supaya amal kita tinggi secara kuantitas dan kualitasnya. Yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bisa zuhud terhadap dunia. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Al-Hadid ayat yang ke-20, yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa dunia hanyalah bayang-bayang dan khayalan yang akan lenyap. Niki nak teori ini nggih gampil nggih. Prakteknya niku lho. Nggih kadang nggih kedah perjuangan. Hendaknya seorang muslim memahami bahwa dunia hanyalah bayang-bayang dan khayalan yang akan lenyap. Dalilnya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathal ghaibin a'jabal kufar nabatuh. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan perhiasan, ajang berbangga-bangga di antara kamu dan ajang berbanyak-banyakan dalam harta dan anak, ya. Laksana hujan yang tanamannya membuat kagum para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan seterusnya. Dipahamirin ya. Berarti kalau kita ingin zuhud, langkah yang pertama kita harus sering
introspeksi diri bahwa dunia yang kita kejar selama ini, mungkin kita banyak pikiran, tenaga dan sebagainya, ternyata itu hanyalah bayang-bayang dan khayalan yang akan lenyap. Dunia kan kata ya, tidak hanya harta benda, mungkin jabatan, ya, mungkin kehormatan, mungkin pendidikan, mungkin apa segalanya yang berkaitan dengan dunia, dan itu semua akan lenyap. Langkah yang kedua yang bisa membantu kita untuk bisa menjadi orang yang zuhud terhadap dunia adalah hendaknya seorang muslim memahami bahwa di belakang dunia ada negeri akhirat yang kekal abadi. Ini memang perlu murojaah Pak ya. Nah, secara teori orang yang belajar di majelis taklim niku secara umum ya, itu hanya 10% yang bisa dipahami secara pendengarannya. Itu baru bisa didengarkan ya. Untuk dipahami berarti lebih kurang dari 10%. Gitu. Orang kalau datang ke seminar, ke apa, ke pelatihan, ke ini, daya tangkapnya rata-rata nih ya, hanya 10%. Berarti yang itu baru bisa didengar saja, yang konsentrasinya penuh. Berarti yang dipahami kurang dari 10%. Makanya perlu kita kadang murojaahnya. Yang pertama tadi apa? Menganggap bahwa dunia adalah bayang-bayang dan khayalan. Yang kedua, bahwa setelah dunia ada negeri akhirat. Yang ketiga, yang memotivasi kita untuk berbuat zuhud, ya, beramal hati berupa zuhud adalah orang yang zuhud terhadap dunia tidak akan menghalangi seseorang itu untuk memperoleh dunianya. Ya, jenengan zuhud, dunia itu pasti akan datang sesuai dengan takdir kita. Tidak ada orang yang zuhud langsung miskin. Kalau sudah takdirkan Allah kaya. Ya, berarti kalau orang yang zuhud harus yakin bahwa dunianya juga akan datang sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya juga, orang yang akan memulai ya, semangat dunia juga tidak akan datang kepadanya serta merta kecuali yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti poinnya yang supaya kita bisa berbuat zuhud ada 3. Yang pertama, menganggap dunia adalah khayalan atau kenikmatan yang sementara. Yang kedua, kita meyakini bahwa ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ini ada beberapa motivasi salaf yang berkaitan dengan zuhud. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Siapa yang zuhud terhadap dunia, siapa yang zuhud terhadap dunia, musibah baginya terasa kecil. Ya. Siapa yang zuhud terhadap dunia, musibah baginya terasa kecil atau sepele. Ini bisa kita rasakan ya. Kalau kita terlalu mencintai urusan dunia, biasanya kita menganggap dunia adalah hal yang besar. Makanya sekarang banyak orang sakit tuh kebanyakan apa? Karena jiwanya apa karena apa nih Pak biasanya? Jiwanya sakit karena mungkin menganggap urusan dunia adalah urusan yang besar. Yang selanjutnya dari Hasan, zuhud
zuhud terhadap dunia akan menjadikan hati dan badan rileks. Zuhud terhadap dunia akan menjadikan hati dan badan rileks. Zuhud terhadap dunia akan menjadikan hati dan badan rileks. Sekarang banyak pegel-pegel ya. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak rileks karena dunianya ya. Dan ini fakta. Dari ulama yang lainnya mengatakan mencintai dunia adalah pangkal segala kesalahan. Mencintai dunia adalah pangkal segala kesalahan. Masya Allah ya. Yang terakhir, perkataan ulama yang lainnya, siapa yang mencintai dunia beserta kesenangannya, siapa yang mencintai dunia beserta kesenangannya, semangat cinta akhiratnya pasti musnah dari hatinya. Siapa yang mencintai dunia beserta kesenangannya, semangat cinta akhirat pasti musnah dari hatinya. Ini kan pilihan kan, dunia akhirat ya, pasti ada salah satunya. Kalau cenderung satunya pasti satunya hilang. Kalau satunya dicintai banget berarti satunya pasti ya berkurang atau hilang. Yang terakhir, perkataan Umar bin Khattab, sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh amal akhirat yang lebih baik daripada zuhud terhadap dunia. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh amal akhirat yang lebih baik daripada zuhud terhadap dunia. Hati-hatilah engkau dari akhlak yang buruk dan rendah. Ini perkataan Umar bin Khattab kepada seseorang. Sedangkan ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia pasti akan pergi membelakangi dan akhirat pasti akan datang menjelang. Dunia pasti akan pergi membelakangi dan akhirat pasti akan datang menjelang. Masing-masing dari dunia maupun akhirat memiliki anak-anak generasi. Ya, masing-masing dunia dan akhirat memiliki anak-anak generasi. Maka jadilah engkau anak generasi akhirat dan jangan menjadi anak generasi dunia. Hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisab. Hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisab. Sedangkan esok adalah hari hisab, tidak ada amal. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hari ini adalah hari beramal tanpa hisab, sedangkan esok adalah hari hisab tanpa amal. Itu mungkin yang bisa kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan zuhud. Insyaallah untuk pekan depan berkaitan dengan jangan berbuat madarat. Ini ada pertanyaan?
Maksudnya gimana? Apakah saya harus mu'alaf kembali mengucapkan syahadat lagi karena ada kasus saya sebagai seorang muslim sejak lahir. Ketika saya mengendarai sepeda, kemudian saya disalib oleh pengendara sepeda lain. Maksudnya gimana? Ada dari anak-anak. Oh, gitu. Ya, apakah saya harus mu'alaf kembali atau mengucapkan syahadat lagi karena ada kasus saya sebagai seorang muslim sejak lahir, ketika saya mengendarai sepeda kemudian saya disalib oleh pengendara sepeda lain. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Pak ya. Pertanyaan kedua, apakah boleh menyuruh orang sholat ya. Nomor satu ini kan agak berbeda konteks yang satu dengan konteks yang berikutnya. Karena dia mengaitkan syahadat dengan disalib sepeda tadi gitu maksudnya. Ya. Insya Allah bagus pertanyaannya, yang berani bertanya. Ya. Ya nanti silakan bertanya waktu sudah di luar ya. Karena disalib kendaraan yang lainnya, orang yang lain. Apakah membatalkan? Salib. Oh, disalib itu mungkin dikasih ini atau apa? Oh gitu. Oh, bukan didahului ya. Oh dipalangkan. Kalau di Jawa kan disalib itu masih didahului. Oh oke Kak. Maksudnya dikasih tanda atau dikasih apa kan ini? Oh betul nggih. Iya tidak harus bersadat lagi. Tidak harus bersadat lagi karena tidak membatalkan ya. Apakah boleh menyuruh orang sholat? Boleh saja ya. Tapi harus melihat orangnya dulu. Ya. Salah demikian ya. Barakallahu fikum yang bertanya, masya Allah sudah bisa berani bertanya. Semoga menjadi kebaikan buat antum. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelesaikan bab tentang zuhud. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya, memberikan keridhaannya dan senantiasa membimbing kita untuk ikhlas di dalam beramal baik itu di dunia kita maupun akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah dunia dan menyelamatkan kita untuk kehidupan akhirat kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.